Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini, guys, saya akan menjelaskan tentang sebuah platform game yang bernama Steam. Lebih tepatnya bisa dibilang ini adalah sebuah platform yang mendistribusikan sebuah game yang bernama Steam. Oke, kita mulai. Pasti kalian tahu lah yang namanya Steam. Kita mulai dari sejarahnya. Nah, sejarah Steam. Steam adalah sebuah distributor game yang didirikan tahun 2020 oleh Valve, yang didirikan oleh Gabe Newell yang biasa dipanggil oleh Lord Gaben oleh para gamer. Nah, nih fotonya yang ada di samping. Steam itu dibuat oleh si distributor game yaitu namanya Valve. Yang Valve ini punya bos yang namanya Lord Gaben. Nah, terusnya. Pertanyaan pertama. Nah, peluncuran Steam yang dimulai oleh Lord Gaben banyak menerima cemoohan. Karena apa? Gini. Di zaman 2002, di zaman kemunculannya Steam, itu game-game itu dikuasai oleh para controller, para game PlayStation, Nintendo. Nah, terus Gaben dengan visi yang sangat membuat orang kaget, yaitu saya akan membuat game yang berbasis online, atau downloadnya itu online, tidak berbasis dengan fisik lagi, dengan DVD, kaset, atau kita perlu controller untuk mengendalikannya. Nah, dengan visinya ini di 2002 dia banyak dicemooh. Apa ini Steam? Datang pengen bikin hal-hal baru, hal-hal aneh, kan biasa gitu yang manusia ketika ada hal baru atau hal yang notabene mereka belum kenal, ya mereka pasti nyinyir gitu. Terus, nah, gimana caranya Steam bisa sedampak sekarang? Oke, si Gaben membuktikan bahwa Steam adalah produk game masa depan karena dia mempunyai visi misinya itu. Gaben ingin ngebuktiin bahwa semua game, kelebihan game yang didistribusikan oleh Steam, yaitu game yang berbasis dengan mendownload lewat lewat internet, atau kita bisa sebut iCloud, yang disimpannya di iCloud gitu. Nah, itu bisa menjadi game masa depan karena dia enak ngelihat kayak kita ingin beli game dengan PlayStation, ya kita harus beli kasetnya, habis itu kita harus beli controllernya untuk mengendalikan hal tersebut. Nah, Gaben tuh mulai muak dengan hal itu. Misalkan kita ingin membeli game yang di Xbox, misalkan ada Horizon Zero Dawn, atau misalkan ada Mario Bros, kita harus beli Xbox-nya, nggak bisa dimainkan lewat PlayStation padahal kita udah punya controller tersebut. Nah, Gaben tuh muak. Kenapa kalau misalnya kita bisa menyatukan satu controller yaitu bernama PC atau komputer, kenapa kita nggak bikin itu aja? Kita masukin semuanya game-gamenya, kita samaratakan, semua orang bisa download walaupun nggak punya controllernya. Nah, itu. Nah, efek dari Steam ini, kita tidak perlu lagi membeli konsol penggerak game yang khusus. Nah, setelah adanya perkembangan zaman 2021 sekarang, controller mahal, controller PlayStation mahal, Nintendo mahal. Kita bisa melihat kemarin ketika PlayStation 7, PS5 keluar itu barang langsung langka, harga langsung melejit naik, yang tadinya 7 juta sekarang harganya 11 juta. Nah, itu
ada solusi yang paling simpel, yaitu Steam. Karena game-game yang ada di PlayStation gak jauh berbeda dengan ada yang Steam gitu. Habis itu mudah diakses, gampang sekali diakses. Kita hanya dengan caranya kita kalau misalnya kita memakai game PC, yaitu kontrol PC, kita harus membeli kasetnya di luar, kita harus ke store PC-nya, ke store PlayStation-nya. Kalau misalnya kita memakai Nintendo Switch, kita harus beli ke Nintendo Switch, itu juga harganya sangat mahal, 700.000 per game. Itu wow, gila banget kan. Nah, dengan adanya Steam, kita nggak perlu lagi jalan kaki, kita tinggal perlu kartu kredit, kalau nggak GoPay, kalau nggak OVO, kalau nggak PayPal, kita bisa beli, kita tinggal top up dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Harga yang biasa, harga Horizon Zero Dawn di PlayStation itu nyampe harga 500 sampai 600. Di Steam cuman harga 250.000, setengah harganya hampir, dengan kita memiliki kualitas yang sama bahkan lebih, karena di PC kita sesuai standar hardware PC kita gitu kan. Habis itu akun game yang bisa berbagi. Kita misalkan punya satu akun, kita bisa patungan sama temen, kita bisa memakai bareng-bareng, kita bisa login bergantian. Itu sangat memudahkan para gamer yang kantongnya kering, yang masih muda, belum punya penghasilan sendiri. Kita bisa berbagi, kita bisa patungan, bahkan di satu akun kita bisa di-download. Kita memakai satu akun dengan 2 device atau 3 device itu bisa. Nah, ya, terus dampak positif untuk pelanggannya, kita bisa berinteraksi walau berjauhan dengan adanya Discord. Kita disediakan Discord loh. Kita walaupun jauh gitu, delaynya hanya cuman beberapa detik aja udah kayak kita main bareng di satu warnet gitu. Gila emang nih Steam. Lanjut, habis itu ke micro environment. Steam mengubah cara gaya konsumsi masyarakat terhadap game dengan mengalihkan dari bentuk fisik ke bentuk digital. Bahkan berdasarkan catatan Forbes, dalam 15 Februari 2011 terdapat lebih dari 1.400 game ditawarkan di Steam. Dampaknya apa sih? Dampak untuk sosialnya yang kecil tuh apa? Berubah kita nih, cara memakai konsumsi kita tuh berubah. Kita yang dulunya main game harus bawa controller, kayak kita main Tetris, kita main Gamebot, kita main Mario Bros, harus ada di Game Boy itu kan, yang kecil itu kita harus bawa, yang gedenya sekarang segede HP gitu. Sekarang gak perlu, bahkan kita cuma perlu satu komputer atau laptop yang bisa dibawa kemana. Kita bisa isiin tuh game-game yang ada di Xbox, ada di Nintendo misalkan. Yang khusus di PlayStation ada Horizon, ada The Witcher, ada God of War yang bahkan keluar. Habis itu macro environment-nya apa? Dari segi yang lebih besarnya apa? Nah, kalau misalnya dari segi besarnya, kita dapat banyak sekali. Dari Steam memunculkan game-game FPS yang kompetitif. Mulai bermunculan industri game yang menjadi ladang mata pencarian baru, yaitu dunia e-sport. Ada namanya kompetitif. Dulu dunia olahraga itu selalu dengan mengedepankan fisik. Sekarang ada e-sport, olahraga elektronik, yaitu dengan main game. Kayak misalkan ada kemarin TI The International, itu gamenya Dota 2. Itu gila, hadiah juara satu aja $10.000 kalau nggak salah. Itu udah gila banget. Untuk orang yang main game doang udah ada lombanya sekarang, udah ada penghasilannya. Terus yang kedua, industri hardware komputer sekarang banyak yang terpaku pengembangannya untuk kesejahteraan bermain game. Misalkan sekarang nih kita ujung-ujungnya misalkan kita beli HP, bisa buat beli main game gak? Soalnya itu udah high end biasanya. Kalau misalnya udah yang menyakup main game itu biasanya udah yang high end, udah super duper high end.
Nah, kita lanjut ke nah dari 2011 ke 2013, kita lihat makronya. Kita lihat makro Steam active usernya sangat meningkat jauh banget. Mungkin ini para dulunya gamer konsol ya. Dulunya ini mereka gamer konsol yang berpindah ke game Steam karena game Steam udah merajai dunia banget, gila. Habis itu selanjutnya, nah, the core customer value, apa sih inti customernya? Mempermudah dalam bermain game yang kita mau tanpa harus memikirkan konsol yang kita punya. Nah, di sini kita bisa main sepuasnya di Steam. Kalau misal kita udah di harga diskon, ya kan, kita bisa main sepuasnya tanpa harus kita memikirkan gua punyanya cuman PS, PlayStation, nggak bisa main-main game yang kayak Zelda gitu yang ada di Nintendo Switch, atau yang game-game khusus Xbox misalkan yang Mario Kart gitu-gitu. Bisa sekarang Steam, bisa, udah ada semuanya game, tinggal dibeli dengan harga yang separuh harga asli dari konsol-konsolnya. Habis itu customer actual, mengindustrialisasikan game berbasis data atau online save. Ya, kita dari Steam ini kita bisa melihat bahwa perindustrialisasi game itu sangat luas sekarang, bahkan berbasis data, berbasis internet, berbasis iCloud. Terus habis itu customer augmented, memberikan poin kepada pelanggan di setiap pembelian dan bisa digunakan untuk membeli game baru secara gratis bila sudah terakumulasi poinnya. Nah, kalau misal kita beli game terus-terusan, misal kita game misalnya beli sebulan sekali, itu kita dapat poin. Yang poinnya terakumulasi, habis itu kita bisa beli game secara gratis. Itu sangat recommended makanya. Habis itu, nah ini saya melihat bahwa kekurangan dari Steam adalah portable-nya, karena mungkin kalau misalnya para pengguna laptop udah bisa portable ya, melihat keunggulan dari Nintendo dan game mobile yang terkesan dengan portable-nya, Steam harus bisa menciptakan suatu alat atau kerjasama dengan sesuatu konsol yang portable. Nah, ini mungkin saran saya untuk Steam ya, karena ya PC gede, laptop juga lumayan berat. Mungkin bisa nanti ada Steam Deck atau Steam yang bermodel kayak berbasis mobile, terus kayak bisa dimainin dimanapun kita mau. Itu udah the best banget dah. Habis itu yang kelima, pricing strateginya gimana? Penentuan harga game di Steam itu 100% berdasarkan dari development game itu sendiri, membuat game itu sendiri 100%. Jadi Steam karena sebagai distributor nerima kamu mau jual harga berapa, oke kita terima, jual harga berapa kita terima gitu. Nah, tetapi pihak Steam akan mengambil keuntungan dari penarikan harga. Setiap harga gamenya akan dinaikin sedikit lah untuk keuntungan Steam sendiri. Nah, habis itu mereka biasanya ada promosi diskon di hari pertama agar mereka banyak yang tertarik membeli Steam tersebut, membeli game di Steam gitu. Dan setelah saya analisis, mereka menggunakan pick lock pricing. Pick lock pricing adalah praktik membebaskan harga bebankan harga berbeda kepada pelanggan sesuai dengan kondisi permintaan. Perusahaan mengenakan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah selama periode puncak dan harga normal di periode lainnya. Ya, kayak misalkan ada grand opening ya lebih murah diskonnya. Jadi mereka berbondong-bondong beli di harga itu. Mereka berbondong-bondong menabung di harga itu. Kita bisa promosikan lebih lanjut. Kita akan grand opening tinggal sekian, ada diskon 30% gini-gini. Mereka pasti para konsumer akan rajin-rajin menabung untuk di hari hanya gitu. Nah, integrasi vertikal ke depan, karena Steam sendiri sebagai distributor game yang berada di dunia digital. Nah,
mereka itu strateginya vertikal ke depan. Dia kayak dapat dilihat dari memancing para development. Soalnya mereka memancing development game yang dikhususkan untuk konsol, misalkan ada Rockstar yang dulunya khusus di PlayStation yang menciptakan game God of War, game GTA San Andreas, terus Red Dead Redemption, Bully. Mereka memancing para developer tersebut, ayo kita jual dong di sini, jual dong di sini, agar semakin banyak yang menjual development besar tertarik kepada si Steam, dan banyak yang memakai Steam pada akhirnya. Kayak misalkan akhirnya ada nih 21 Oktober kemarin, akhirnya game God of War masuk PC. Padahal dikabarkannya game God of War itu untuk PlayStation, itu kayak khusus, kayak misalkan ciri khasnya. Ternyata ujung-ujung masuk Steam, masuk PC. Gila, sangat 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 memonopoli Steam ini. Habis itu selanjutnya ke personal selling. Nah, si Gaben ini melancarkan personal sharing dalam strategi promosional mixnya, karena dia selalu mengedepankan nih Steam kayak gini loh, yang nggak dipunyain Steam kayak gini loh, yang orang lain nggak punya, kayak konsol-konsol lain nggak punya. Steam kayak gini loh, gampang dipakai, tinggal di download, murah, banyak penggunanya. Yang tadi kita bisa lihat penggunanya 50% naik dari 2011 sampai 2013, gila itu naiknya. Apalagi sekarang yang di waktu corona itu lebih lagi. Melancarkan personal selling. Nah itu salah satunya memastikan Rockstar, sang development game besar, untuk terus menjual gamenya ke gamenya ke Steam. Kayak misalkan baru kemarin itu 11 Oktober, 3 minggu yang lalu lah, Rockstar merilis GTA Trilogy remaster. Terus lanjut ke terakhir yaitu pool strategi. Steam membuat pelanggan dan development seakan-akan membutuhkan akan Steam dengan menjual personal brand Steam itu sendiri. Nah, gini dia jadi menarik strategi, bukan push dia jatuhnya, dia pull strategi, karena dia seakan-akan menawarkan konsumen dan developer itu, lu tuh butuh gua, lu tuh harus make gua, nggak boleh kemana-mana. Makanya sampai-sampai PlayStation membuat Steam khusus PlayStation karena takut tersaingi, karena mereka udah merasa tersaingi dengan Steam. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, Steam ini sudah memonopoli pasar game. Dan gimana caranya agar perusahaan lain tidak dimonopoli? Mereka tidak punya ide bagus yang ujung-ujungnya hanya mengcopy dari sistem Steam itu sendiri. Wassalamualaikum, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.